Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kurang berhati-hati saat mendaki, seorang wisatawan asal Malaysia terjatuh ke jurang. Seorang ibu rumah tangga di Mataram ditangkap karena mengedarkan narkotika. Kontrol kenaikan harga hotel menjelang MotoGP, Pemda Lombok Barat tetapkan harga batas atas. Kapan disimpan? Seorang ibu rumah tangga bernama Hartini, usia 49 tahun, diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangtaliwang, Cakranegara saat menunggu pembeli yang ternyata adalah polisi. Saat menggeledah rumahnya, polisi menyita 10,02 gram sabu-sabu, ponsel, timbangan elektrik, dan uang 2,4 juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang resah dengan ulahnya berbisnis narkotika. Tersangka yang merupakan residivis hendak menghilangkan barang bukti dengan membuangnya ke dalam mesin cuci saat hendak ditangkap. Kami ada mengamankan seorang ibu-ibu di wilayah Karangbagu yang diduga melakukan penyalahgunaan dengan cara mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, kami menemukan barang bukti sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah dompet dan ditaruh di mesin cuci. Tersangka yang berstatus janda mengaku menjual narkotika untuk modal menikah. Udah berapa kali ketangkap masalah narkotika? Dua kali ini. Dulu diponis berapa tahun? Yang pertama. Yang pertama 6 tahun. Kenapa situ jualan lagi? Kalau kan sudah dapat dihukum. Kepepet. Kepepet apa? Untuk mau nikah. Situ status apa? Janda. Janda. Terus anak-anak sama situ? Iya. Hidupin anak-anak sendiri? Iya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Ilham Maulana, umur 20 tahun, diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri kursi angkringan di salah satu rumah warga di Kelurahan Ampenan Selatan. Tersangka ditangkap atas laporan korban dan keterangan sejumlah saksi yang melihatnya membawa kursi hasil curian. Polisi menyita 3 buah kursi angkringan dan sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka masuk ke kediaman korban dengan memanjat pohon yang menempel pada tembok belakang rumah. Pelaku ini memasuki rumah atau angkringan milik korban dengan cara memanjat tembok pembatas melalui pohon Singapura. Jadi awalnya pelaku ini memanjat pohon Singapura, kemudian melewati tembok pembatas rumah, memasuki pekarangan rumah korban. Kemudian di dalam atau di teras rumah korban, pelaku mengambil 3 buah kursi bar berwarna coklat, dan kursi tersebut dibawa keluar yang sebelumnya dilemparkan melalui atas tembok. Tersangka mengaku mencuri kursi untuk dijual dan digunakan untuk membeli minuman keras. Sudah sempat dijual nih? Belum. Baru disimpan aja? Enggak, mau dibawa. Baru dibawa? Mau dibawa, udah datang pemiliknya. Oh. Rencana itu mau sudah apain ini kursi ini? Pertama sih mau ditimbang, tapi dia
Udah mau jual. Mau jual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Polisi Lombok Timur membubarkan balap liar di jalan kawasan wisata Pantai Suryawangi karena mengganggu kenyamanan warga. Polisi langsung menyikat jalan raya agar para peserta balap liar yang didominasi para remaja tidak melarikan diri. Puluhan sepeda motor tanpa dokumen yang rata-rata sudah dimodifikasi disita polisi setelah ditinggalkan pemiliknya. Sementara sejumlah pelaku balap liar yang tertangkap langsung dikenai sanksi tilang sebagai efek jera. Operasi digelar atas laporan masyarakat yang resah karena balap liar kerap membahayakan pengguna jalan. Kami dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan penegakan hukum terutama terhadap aksi balap liar yang dilakukan oleh masyarakat dan para pelajar di daerah Suryawangi. Jadi di sana kita ada mengamankan beberapa BB agar para orang tua, guru dan juga keluarga-keluarga dari para aksi ini juga turut serta untuk menjaga agar tidak terjadi balap liar yang lebih marak lagi, dan kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Operasi balap liar akan digelar berbarengan dengan pelaksanaan operasi Patu Rinjani untuk menekan tingginya angka kecelakaan. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Datangnya musim kemarau membawa berkah bagi petani garam di daerah. Di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan mengonfirmasi peningkatan produksi hingga 100% memasuki musim panen bulan September. Pemda mencatat produksi garam saat ini melimpah hingga 100 ton lebih, meningkat dari musim panen sebelumnya yang hanya 50 ton saja. Agar harganya tetap terkontrol, Pemda mewajibkan ASN membeli garam lokal masing-masing 10 kg per bulannya seharga Rp50.000. Pemda juga memasarkannya untuk kebutuhan perusahaan air minum daerah yang mencapai 125 ton per 5 bulan. Tak hanya menjaga stabilitas harga, hal itu juga untuk membantu meningkatkan ekonomi petani garam di daerah. Itu memang ada terjadi peningkatan sampai 450-an mungkin ya, lebih. Nah, karena cuaca kemarau ini lumayan cukup panjang, memberikan penghasilan kontribusi terhadap garam yang ada di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ini. Dengan tingginya tingkat produksi ini, otomatis terjadi penurunan harga. Yang selama kita bantu dari dinas ini ada 2 pasar yang menerima, yaitu ASN Kabupaten Lombok Barat dan PDAM Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Barat memperkirakan hasil produksi garam pada tahun ini meningkat hingga 80% dari sebelumnya 350 ton menjadi 600 ton per tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.